Bang, bahas Manchester United dong. Aduh, jujur ya teman-teman, saya itu udah hampir nggak mau untuk membahas Manchester United semenjak ada Ten Hag. Jadi untuk saya pribadi, saya nggak suka sama Ten Hag. Walaupun saya itu fans Manchester United dari kecil. Jadi ada dua tim yang saya kagumi, yaitu Manchester United dan Real Madrid. Kalau kita lihat juga hasil-hasil dari pelatih-pelatih sebelumnya, setelah era peninggalan Sir Alex Ferguson, ya nggak terlalu buruk-buruk amat juga, dan sebenarnya Manchester United itu sudah mau mendekati permukaan. Jadi ini misalkan air, Manchester United itu udah mau keluar dari bawah, ya kan, mau keluar naik ke permukaan. Tapi datangnya Ten Hag, ini kacamata saya ya, saya melihat Manchester United itu akan turun ke dalam dan sampai ke dasar. Lalu teman-teman pasti bertanya kepada saya, kenapa saya menarasikan seperti itu atau berasumsi seperti itu, seolah-olah meremehkan Ten Hag. Enggak, saya tuh kalau lihat orang itu nggak perlu lihat sampai 5-6 musim. Saya lihat aja ketika lu berbicara dengan wartawan, dengan ketika lu action di lapangan, itu sinkron atau tidak. Nah, kalau tidak sinkron, itu akan menjadi PR dalam pemikiran saya. Nah, di beberapa konten saya, video-video saya yang lalu-lalu itu ketika Ten Hag itu berseteru dengan Cristiano Ronaldo, dan itu rame banget, bahkan booming banget orang membicarakan sosok Ten Hag ini yang wah, tegas, ya kan, pemberani dan juga disiplin. Secara teknis saya berpikir benar juga, benar. Tapi secara realita menurut saya enggak juga. Karena apa? Seorang laki-laki itu kan dipegang dari kata-katanya. Ten Hag itu seringkali mengucapkan atau terlalu vulgar gitu, menginformasikan kondisi timnya gitu kepada wartawan, dan itu narasi yang dia bangun atau yang dia sampaikan itu selalu yang positif. Padahal tidak seperti itu ketika berada di lapangan. Coba kita lihat begitu banyak komentar-komentar dia ketika berada di depan wartawan. Dia mengatakan, kami butuh Ronaldo. Ronaldo adalah mesin gol. Dia sangat penting. Tapi apa? Nggak dimainkan, dicadangkan. Ingat loh, kata-kata yang diucapkan itu ada makna. Dia sangat penting. Kami butuh. Kata butuh itu beda. Berarti lu sangat-sangat menomorsatukan atau memposisikan Ronaldo itu adalah sesuatu hal yang penting. Tetapi realitanya di lapangan nggak berkata seperti itu. Maka daripada itu menjadi pemikiran tersendiri untuk saya. Ten Hag ini kok nggak sinkron ya omongan dia di media dengan di realita. Tapi pada waktu itu ketika saya coba untuk membangun narasi membela Ronaldo, itu saya diserbu habis-habisan. Saya dikatain, ya fans Dodo mah begitu, akui aja idola lu itu udah baku, udah nggak ini, jadi wajar ditendang Ten Hag. Akhirnya ya sudah, saya akhirnya diam, itu nggak mau ngomong. Tapi sekarang kita bisa lihat cerita tentang Ten Hag dengan Manchester United itu bukan malah naik ke permukaan, dalam tanda kutip positif, seiring kepergian Ronaldo. Saya udah berpikir, mungkin anggaplah pemikiran teman-teman atau komentar-komentar netizen yang kemarin itu benar, bahwa memang Ronaldo lah biang daripada masalahnya. Ya sudah, itu saya mulai tenang, saya mulai ini memperhatikan ya, dan saya berharap Manchester United itu betul-betul memperbaiki. Tapi cerita baru tentang Manchester United itu baru dimulai. Tiba-tiba Harry Maguire, ban kaptennya dicopot. Kalau pendapat saya soal itu, menurut saya memang bagus keputusan yang diambil oleh Ten Hag. Nah, setelah pencopotan ban kapten itu, saya mau berpikir bahwa ini mungkin akan ada perubahan nih, dari hal leadership di lapangan itu akan jauh lebih baik, lebih positif, dan mungkin juga lebih terorganisir gitu ketika menjalankan taktik. Tapi ternyata ketika Bruno itu ditunjuk untuk menjadi seorang kapten, bukan hasil positif yang didapat, pembantaian yang sangat-sangat memalukan, 7-0 dari Liverpool, dan sampai sekarang, dan yang terakhir ini kita lihat dibantai Brighton dan juga dibantai oleh Arsenal gitu. Ditambah lagi beberapa pemain pilar yang
yang di awal musim itu mereka perform bagus, kayak contoh Casemiro atau Lisandro Martinez. Nah sedangkan Varane yang lain juga lagi cedera, itu di musim kedua ini mereka tuh seolah-olah hilang. Casemiro itu yang tadinya kalau kita tahu bahwa dia masih umur 30, saya melihat itu di pertandingan semalam ini seperti udah umur 50 gitu. Casemiro itu jujur aja kalau menurut saya. Lisandro Martinez yang kemarinnya itu berbahaya, setelah pasca Piala Dunia itu dia seperti kehilangan gairah. Kalau yang saya lihat ya, kalau yang teman-teman lihat ya mungkin berbeda, tapi kalau yang saya lihat itu seolah-olah itu dia kehilangan gairah dan dia kehilangan kontrol gitu. Jadi ketika dia melakukan blocking, dia sering kehilangan bola. Itu yang saya lihat dari Lisandro Martinez. Ada perbedaan yang sangat jauh sekali dari musim pertama dan musim kedua. Dan juga kita bisa melihat striker daripada Manchester United yang sangat-sangat egois. Ya siapa lagi kalau bukan Rashford gitu. Ada juga Bruno yang saya lihat juga main ogah-ogahan, nggak totalitas. Kalau Rashford ini menurut saya harusnya layak digantikan. Udahlah, kasih ke pemain-pemain baru gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Ten Hag? Ten Hag tetap mempercayakan pemain-pemain ini. Dan yang terbaru lagi nih, ini mengenai Sancho. Mengenai Sancho ini menurut saya ini adalah blunder yang sangat-sangat fatal oleh Erik ten Hag. Sancho ini menurut saya akan menjadi jawaban buat kalian semua yang kemarin ngehujat saya, fans-fans Manchester United yang nggak suka sama saya, ya kan? Sancho ini menjadi jawaban buat kalian bahwa Ten Hag itu seperti itu, bengis, sombong, arogan gitu. Di depan media manis seperti gula, tetapi apa yang dia beritakan itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam manajemen. Maka daripada itu Sancho memberontak dong. Sancho itu memberontak. Kenapa dia harus memberontak? Wajar, masih muda, bermain di Liga Inggris, plus beberapa bulan lagi akan Euro, nggak dapat kesempatan, terus udah gitu nggak dimainin, lalu di depan media dijelek-jelekin lagi, nggak memenuhi standar. Siapa yang nggak marah? Siapa yang nggak marah? Udah begitu, lalu dia mengcounter dengan men-tweet seolah-olah ingin menjelaskan bahwa saya itu nggak seperti itu. Tiba-tiba fans Manchester United, menurut saya sih fans Manchester United dadakan atau mungkin ya mereka tuh palsu sebenarnya, mengatakan begini, nggak ada attitude-nya. Aduh, tempe orek. Kata attitude itu artinya apa dulu? Dipakai di saat apa dulu? Momentumnya apa? Baru lu menggunakan kata attitude itu. Jangan seolah-olah lu terlalu mencintai Ten Hag, seolah-olah jadi lu membabi. Jangan karena lu terlalu mencintai Ten Hag, jadi lu begitu membabi buta menyerang orang yang berseberangan dengan Ten Hag. Tak begitu juga lah. Salah satu attitude ini saya kasih ajar, salah satu contoh. Misalkan contoh kita lagi briefing, anggaplah Ten Hag dan pemain-pemain lain. Lalu ketika Ten Hag itu ngomong, ya kan, terus dia mungkin mukanya begini atau membalik nggak ini, nah itu attitude. Yang dilakukan oleh Sancho ini adalah menjelaskan kondisi dia yang nggak seperti itu. Lu kalau dituduh orangnya begini padahal nggak sesuai, gimana? Apa lu diam doang? Terus ketika lu bersuara lalu dikatakan nggak ada attitude-nya? Mikir. Nah, kalau menurut kalian mungkin masih ada gitu cerita-cerita tentang Ten Hag dengan MU ini sepanjang nih musim ini, dari musim lalu juga, kolom komentar aja. Jujur saya udah nggak terlalu berselera untuk membahas dia, cuma karena ada yang bertanya ya it's okay lah. Oke, itu aja dulu, see you again, salam olahraga.